Hello, I'm Lady Gaga. My name is Kesha. Hey, this is Katy Perry. Hey guys, I'm Bruno Mars. What's up, everybody? I'm Eminem. Kiss FM. Yes, 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan, rekan sebaya. Waduh, ini buat kamu mungkin yang bertanya-tanya kok ada suara Firza nih di hari ini. Karena biasanya kalau Firza siaran sore, kali ini Firza bakal siaran pagi ya. Dan emang kebutuhan banget karena hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari KPP Pratama Medan Petisa. Ada Kananda dan Kamel sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Medan Petisa. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya nih Kakak di pagi hari ini? Baik, Bang Firza. Sehat-sehat hari Senin lah, Bang. Sehat-sehat hari Senin ya. Tapi nih aku pengen ngobrol-ngobrol dan tema kita hari ini pas banget nih sama aku nih Kak. Karena aku sebagai Gen Z dan memang kayaknya Gen Z ini perlu yang namanya edukasi soal pajak ya Kak ya. Benar Bang Firza. Nah, jadi Gen Z dan pajak untuk judul kita di hari ini bakal kita obrolin nih rekan sebaya. Jadi mungkin kalau dari KPP Pratama sendiri yang namanya Gen Z itu menurut kalian tuh yang kayak gimana gitu, pengertiannya itu seperti apa sih Gen Z? Iya, jadi Gen Z ini kan kita bukan hanya membahas tema ini karena Gen Z lagi happening gitu ya. Tapi sebenarnya secara data berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir itu di tahun 2020 kan sensus itu 10 tahun sekali ya Bang ya. Jadi hasilnya itu dirilis di akhir Januari 2021. Jadi memang hasilnya itu cukup menarik gitu. Berdasarkan datanya itu Gen Z itu sekitar 27,93%. Oke, Hampir 28% gitu ya kan. Malah gen milenial gitu ya, Gen Y ya. Gen Y. Gen Y kita sebutnya itu 2% di bawahnya, sekitar 25%-an gitu. Jadi memang secara jumlah Gen Z ini memang sudah mendominasi gitu ya. Jadi memang dari sini memang nanti akan berpengaruh juga gitu kan. Memberikan pengaruh juga untuk perkembangan negara kita ke depannya, saat ini dan ke depannya, seperti itu. Nah, Gen Z ini yang lahir sekitar tahun 81 sampai dengan 97 sampai dengan 2012. Yang 81 sampai dengan 96 itu Gen Y. Gitu. Berarti 97 sampai 2012 ya, itu Gen Z ya? Gen Z. Nah, Oke, dan itu menjadi kategori yang paling banyak ya, kalau total penduduk ya 28% tadi, dan di atas milenial juga nih. Berarti emang Gen Z lagi rame banget nih rekan sebaya. ya. Dan ngobrol soal Gen Z kan mungkin akulah salah satu orang yang termasuk ke dalam Gen Z ya gitu. Aku lahir di tahun 2000 dan mungkin kalau ngebahas soal zaman sekarang kayaknya kalau Gen Z itu emang lagi in-innya karena lagi beranjak nih ke ke umur-umur bekerja, profesi kayak gitu ya. Ya, jadi kalau memang sesuai data Gen Z ini dominan gitu kan. Jadi posisi negara kita ini ya sedang dalam kondisi yang disebut namanya bonus demografi. Bonus demografi itu penduduk yang dominannya itu adalah usia-usia produktif. 15 sampai dengan 64 tahun. Disitulah memang usia-usia produktif bekerja. Gitu ya. Jadi memang walaupun milenial yang digadang-gadang nih gitu kan sebagai usia produktif saat ini, tapi memang ternyata secara jumlah sudah kalah dengan Gen Z saat ini. Gitu. Iya, jadi Bang Firza selain dia dominan juga sebenarnya Gen Z ini istimewa, Bang. Wih, kenapa tuh? Ini merasa spesial jadinya. Iya. Jadi karena dia hidupnya itu di masa-masa di mana teknologi informasi itu berkembang pesat, nah mereka juga tidak sering disebut dengan, atau Bang Firza juga masuk nih galangan yang namanya I generation ataupun generasi net ataupun bisa disebut dengan generasi internet seperti itu. Karena seperti yang kita tahu ya kan Bang, zaman sekarang itu banyak segala pekerjaan, segala kegiatan itu menggunakan yang namanya teknologi informasi. Jadi Gen Z ini tuh nggak bisa lepas tuh yang namanya dengan teknologi informasi. Jadi mereka tidak bisa yang namanya terpisah. Jadi seperti itu Bang Firza. Memang sih aku setuju sih sebagai Gen Z kayaknya, tapi mungkin kayaknya semua sekarang dan terkhusus Gen Z gitu yang memang di usia produktifnya. Ya, dan Gen Z memang terlahir di zaman teknologi. Betul. Gitu. Kayak aku tuh
terlahir di masa-masa awal dulu internet tuh masih ada suara tiwit ya. Itu udah aman gitu, di mana-mana juga udah ada. Mungkin kayak saya sama Kak Amel kenal gadget itu SMA ya Kak Amel, Iya, lebih SMA. kurang. Iya, kalau aku Mm-mm. SD. Tapi jadi ketahuan nih usianya. Kan udah disebut tadi Kak Gen Y. Oh iya ya. Kita kan cuma beda satu generasi doang nih, yang nggak jauh lah gitu. Nah, berarti memang kalau Gen Z ini emang udah erat banget dengan teknologi, sistem informasi dan segala macamnya, sampai pun udah masuk ke apa ya, sampai sekarang kayaknya profesi segala macam tuh udah erat banget sama internet ya kayaknya. Bener Bang. Nah itu tuh rekan sebaya. Jadi buat kamu yang Gen Z pasti udah akrab dengan teknologi dan profesi-profesi kayaknya untuk kekinian tuh ya orang banyak freelance butuh internet dan segala macam, dan udah emang masuk ke usia-usia untuk berprofesi gitu ya. Tapi kalau untuk dari banyak profesi pekerjaan Gen Z nih gitu ya, ada berapa banyak sih yang terdaftar wajib pajak nih? Nah kita bakal ngobrol soal pajaknya lah. Ya, jadi memang dari pengaruh teknologi tadi, kita kan belakangan memang banyak cita-cita yang baru kita dengar gitu ya Bang ya. Kayak misalnya YouTuber, gitu kan, influencer, selebgram gitu ya, macam-macam. Jadi mereka ini zaman sekarang berpikiran kalau profesi-profesi yang erat dengan media sosial ini kan memang cukup menjanjikan gitu. Nah dari sini, dari munculnya profesi baru ini, itu juga akan mengubah perekonomian kita gitu kan. Jadi memang kayak sosial media spesialis gitu kan, belakangan ini kan satu usaha tuh nggak mungkin nggak punya sosial media spesialis, nggak akan berkembang gitu kan. Nggak cuman satu kantor kemudian ada marketingnya, kemudian ada bagian apanya, tapi sosial media itu udah paling yang penting untuk sekarang ini mengembangkan usahanya. Kita kan kalau ditanya mau jadi apa nih cita-citanya, Dokter dokter gitu. ya kan, guru. Kalau anak sekarang tuh langsung YouTuber aja deh gitu, content creator aja Iya. deh gitu kan. Jadi lebih menjanjikan, terus kerjanya juga bisa di mana aja gitu. Fleksibel dia Iya, sifatnya gitu. karena Gen Z ini kayaknya lebih suka time-nya yang fleksibel ya Bang ya. Benar, iya. Jadi memang sekarang juga jadi berkembang berbagai platform-platform gitu ya, dari toko-toko online misalnya, bahkan dari Gojek atau misalnya Grab, itu juga ada profesi yang banyak menjanjikan di situ gitu Bang. Oke, berarti kalau yang kayak profesi-profesi seperti yang kayak kakak bilang tadi, mungkin kayak sosial media spesialis, itu berarti jatuhnya terdaftar wajib pajak dong? Benar. Benar. Jadi dari segi pajak kan kita melihatnya dari penghasilan gitu. Cuman memang sayangnya untuk tingkat kesadaran dan ketaatan dari segi perpajakannya itu memang masih sangat rendah. Jadi dari 264 juta jiwa penduduk kita itu sekitar 60% itu lebih kurang merupakan usia produktif gitu ya. Tapi dari yang usia produktif ini hanya 24% saja yang saat ini masih terdaftar sebagai wajib pajak. Iya. Gitu. Jadi memang masih rendah sekali ya Kak. Iya ya? betul Kak Amel. Nah ini nih, makanya bakalan kita bahas nih rekan sebaya soal yang namanya profesi-profesi zaman sekarang juga gitu, yang emang digemari sama Gen Z, dan gimana sih, apakah itu sebenarnya wajib pajak atau enggak, nanti bakal kita bahas lagi ya. Lebih Siap. lanjut. Nah, Siap. Jadi buat rekan sebaya mana tahu yang juga punya pertanyaan gitu ya soal yang namanya pajak, karena ya kita kan bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal sharing ilmu juga. Jadi buat kamu yang mungkin pengen tanya-tanya, boleh ya Kak nanya-nanya ya? Boleh. Kak Amel, jadi kamu bisa titipin pertanyaan kamu rekan sebaya ke Firza via WhatsApp Kiss FM di 08116105 and we'll be right back only right here on 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Yes, still 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan rekan sebaya. Kembali lagi barengan Firza nih, yang enggak masih di siaran pagi. Aduh, Firza mah hari ini mah morning person banget ya, udah lama banget enggak kayaknya bangun pagi gitu ya. Dan untung bangun pagi ini kita itu bakal ngobrol-ngobrol hal yang bermanfaat ya, masih barengan Kanada dan Kak Amel sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Medan Petisa. Halo kakak-kakak. Halo. Karena tadi sempat dibilang ini sehat-sehat hari Senin ya Kak ya. Iya. Dan memang untuk mengawal minggu paling enak kita tuh sharing-sharing soal ilmu lah ya, dan masih ngebahas soal satu tema yaitu adalah Gen Z dan juga pajak. Dan lanjut lagi nih,
Karena nih Firza tahu kan dari tahun lalu tuh NIK kan udah mulai digunakan menjadi NPWP kan ya Kak ya? Benar. Nah, dan di tahun depan apakah NPWP itu akan menjadi NIK juga? Atau bisa ditukar NIK begitu? menjadi NPWP. Gimana tuh Kak? Jadi Bang, lanjut yang pembicaraan sebelumnya kita tadi ya Bang ya, karena rendahnya nih Gen Z tadi ini nih yang punya NPWP. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan akan pajak. Nah, pemerintah itu mengeluarkan nih Bang yang namanya kebijakan NIK menjadi NPWP. Oh. Jadi nantinya nih Bang Firza udah punya KTP dong ya? Udah dong ya. Udah. Bang, itu nggak punya KTP sekarang ya. Nah, jadi nanti NIK-nya ini tuh akan bisa mengakses segala informasi tentang perpajakan di akunnya Bang Firza gitu. Oh. Jadi nggak pakai nomor NPWP lagi gitu. Nah, untuk aturan ini sendiri Bang itu tertuang di namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 11 Tahun 2021. Nah, untuk lebih dalamnya lagi nih kalau mau tahu informasinya itu bisa dibaca Bang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Jadi sebenarnya sejak 14 Juli 2022 kemarin sampai nih nanti Desember 2023 itu tuh adalah proses transisi kita nih Bang untuk merubah NIK menjadi NPWP. Karena nanti di 1 Januari 2024 itu secara penuh NIK itu sudah bisa digunakan untuk mengakses informasi perpajakan melalui akun pajaknya kita masing-masing gitu. Iya. Oh, berarti kalau yang mungkin sebelumnya ada nomor NPWP nanti bakal jadi NIK aja gitu. Betul. Iya, Jadi kan jadi, sebelumnya loginnya menggunakan NPWP. Nah, nanti sekarang kalau memang statusnya sudah valid, sudah bisa login menggunakan NIK di DJP online-nya. Di DJP online-nya udah bisa. Betul. Iya. Tuh, jadi lebih gampang tuh rekan sebaya kan biasanya banyak orang tuh hafal NIK-nya juga kan. Nah, itu lebih Jadi nggak terlalu banyak Nomor yang mau nomor-nomor dihafal ya. gitu. itu ada titik. Iya, Iya. apalagi kadang butuhnya hanya setahun sekali karena Iya. untuk lapor Mm-mm. gitu. Nah, jadi bakal lebih gampang. Wah, keren. Ini terobosan yang gokil. Berarti per 1 Januari nanti ya kayak. Iya, Secara 2024. penuh Mm-mm. aksesnya bakal Berarti diubah menjadi. Udah nggak bisa login pakai Iya. NPWP lagi. Oke, Gitu. Jadi lebih mudah tuh rekan sebaya. Dan mungkin kalau untuk syarat NIK seseorang yang mungkin dikategorikan kan banyak nih NPWP ini banyak kategorinya ya kayak. Benar. Nah, kalau mungkin NIK yang dikategorikan sebagai NPWP pribadi itu yang seperti apa? Mungkin kan karena kita masih banyak yang baru punya KTP dan segala macamnya gitu. Dan mungkin dimulai dari kategori pribadi dulu deh kita bahas. Iya. Jadi sejak keluarnya ketentuan NIK akan menjadi NPWP, jadi memang ada isu-isu yang agak sensitif gitu ya Bang ya. Jadi gimana nih yang 17 tahun punya NIK gitu kan, apakah otomatis punya NPWP? Padahal selama ini kan kita tahu kalau yang sudah berpenghasilan biasanya gitu kan. Nah, jadi di sini perlu kita tahu bahwa ada 2 syarat menjadi wajib pajak itu. Yang pertama adalah syarat subjektif, kemudian yang kedua adalah syarat objektif. Subjektif itu apa ya gitu kan. Jadi ini merupakan orang gitu kan, orang penduduk gitu kan, yang dia minimal usianya adalah 18 tahun. Kalau NIK itu adalah 17 tahun, maka berbeda dengan dari segi pajak, dia minimal 18 tahun. Jadi pernah ada yang daftar, waktu itu kan udah punya NPWP, udah punya NIK, kemudian dia mau daftar, tapi masih kurang 18 tahun. Nah, akan tertolak secara sistem, dia nggak bisa mendaftar untuk punya NPWP. Nah, syarat kedua adalah syarat objektif. Ini adalah penghasilan tadi. Nah, tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Misalnya nih, Bang Firza gitu kan, statusnya menikah? Tidak menikah. Oh, belum. Belum ya. Belum. Belum menikah. Berarti hanya menanggung dirinya sendiri. Nah, itu sampai dengan 54 juta itu belum dikenakan pajak. Berbeda lagi nanti ketika menikah akan menanggung istri, kemudian punya anak akan menanggung anak maksimal 3 dari segi pajaknya itu yang ditanggung. Kemudian ini dengan cerita statusnya karyawan misalnya. Kemudian ada lagi orang pribadi yang profesinya misalnya usahawan gitu kan. Itu kan berarti penghasilannya tidak seperti karyawan, dia akan fluktuatif setiap bulannya. Maka dia dihitung peredaran brutonya itu kalau belum 500 juta setahun, maka belum dikenakan pajak. Jadi berbeda dia penghasilan tidak kena pajaknya yang karyawan dengan usahawan. Oke gitu.
gitu. Jadi ada subjektif dan objektif. Ada dua ini. Jadi bisa disimpulkan ya kan Kananda. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia nih Bang Firza yang usianya 18 tahun dan sudah memiliki NPWP, seharusnya sudah wajib Secara tidak langsung. secara sudah tidak bisa langsung. Nah, kita memiliki cuman kan NPWP. ada lagi syarat objektifnya tadi Bang Firza. Jadi misalnya dia udah 18 tahun pun tapi dia secara objektifnya artinya penghasilannya belum ada, ya dia tidak akan dikenakan pajak gitu. Jadi sebenarnya pajak ini nggak serta-merta sih. Iya, Ada syaratnya nggak gitu. pukul rata semua Iya. orang Bener. gitu. Iya. Tergantung soal pendapatan juga kan. Iya. Oke, gitu. Iya. Satu hal yang sangat penting sekarang ini adalah pemadanan data NIK-nya itu di status profilnya kita di DJP online gitu, untuk mendukung NIK menjadi NPWP ini, kemudian untuk transformasi sistem administrasi pajak juga tentunya. Jadi NIK NPWP ini bukan hanya untuk kita juga gitu, tapi dari sistem DJP-nya juga sangat penting untuk dilakukan perubahan datanya. Jadi memang ada, mungkin Bang Firza nanti bisa cek di DJP online-nya statusnya sudah valid atau belum NIK-nya. Nanti bisa login, kemudian di menu profilnya gitu. Jadi ada banyak kategori, ada yang belum valid. Nah, itu yang harus kemungkinan kan dulu bisa jadi daftarnya belum menggunakan NIK yang NIK ya? elektronik. Gitu kan. Atau bisa jadi NIK-nya sudah digunakan orang lain, macam-macam sih permasalahannya di NIK NPWP ini. Jadi memang segera sebelum 1 Januari 2024 ini. Berarti emang harus untuk datanya itu di profilnya harus diperbaharui lagi ya kayak? Benar. Tapi kalau status sudah valid berarti sudah oke. Sudah oke. Iya. Tapi mungkin aku pertanyaan pribadi nih. Kalau misalnya belum valid nih, itu kita update-nya itu bisa lewat online sendiri atau harus datang ke kantor pajaknya nih? Untuk lebih gampangnya melalui DJP online itu bisa dilakukan perubahan data update-nya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang misalnya di DJP online yang terkendala, boleh langsung saja Datang ke datang kantor pajaknya untuk mengubahkan datanya. Berarti emang udah gampang banget ya, nggak perlu ke Iya. kantor gitu. Dimanapun Iya. bisa dilakukan. Lagi di tempat tidur baru bangun pagi pun bisa gitu kan. Langsung ingat DJP online Iya. ya. Ngapain ya? Nggak buka Instagram, Twitter nggak ada. Langsung buat DCP online aja gitu. Nah, tapi mungkin kalau istilahkan ini hal-hal yang memang perlu diinformasikan lah buat rekan sebaya gitu. Tapi kalau untuk upaya-upaya lain apa aja nih sih sebenarnya yang udah dilakukan DJP tadi, sempat yang namanya pembaruan administrasi segala macam gitu. Mungkin ada apa lagi sih Kak kalau dari DJP sendiri? Salah satunya memang pembaruan informasi ini kita sebut dengan pesiap ya. Pesiap namanya. Iya. Pesiap. Pesiap. Gitu. Jadi memang kalau dulunya kita terkendala ya terlalu banyak aplikasi. Kita bilang satu DJP online aja ternyata kan tidak, untuk orang pribadi mungkin sangat mendukung DJP online ini. Tapi untuk perusahaan atau yang lain-lain gitu kan terlalu banyak aplikasi misalnya. Iya, gitu. benar. Macam-macam lah, ada ISPT atau pelaporan SPT apa gitu kan. Jadi memang mudah-mudahan dengan pesiap ini akan memberikan kemudahan di satu tempat saja seperti itu, tidak membingungkan orang-orang, tidak menyulitkan juga. Mungkin kan selama ini kan stigmanya memang pajak itu sulit. Iya, banyak orang Ribet berpikir ya Kak ya, Menyesal. ribet. Iya. Jadi mudah-mudahan ini akan terjawab di pembaruan sistem administrasi pajaknya sendiri. Itulah salah satu upaya yang dilakuin tuh rekan saya. Mungkin karena memang benar sih ya, kayak sebenarnya orang bayar pajak ya bayar aja, tapi susah nih sistemnya Iya, ribet gitu. benar, Mungkin banyak yang benar. berpikir kayak gitu ya. Ya. Terus satu lagi Bang, jangan takut untuk langsung datang sebenarnya ketika kita tidak menemukan informasinya di media-media gitu kan, media-media sosial mungkin sekarang kan cukup gampang sebenarnya ya, kita bisa googling gitu, tapi ketika menemui kendala jangan ragu untuk datang karena petugas pajak dengan siap akan membantu seperti itu. Dan tidak dipungut biaya apapun Iya. ya kan Kak? Iya, Nan, ya? kami tidak menakutkan gitu loh. Karena kalau kamu kebetulan bisa ke rumah Firza, kalau ada tulisannya tuh gede, tidak dipungut biaya apapun gitu. Iya, Ah. benar. Kantornya juga enak, orang sebenarnya nyaman. Jadi nggak perlu takut lah datang ya. Iya. Kita kan ya karena ada nyaman. Tidak. Enggak. Tapi itu kan mungkin soal yang namanya secara general gitu ya. Mm-mm. Kan ngobrol soal Gen Z lagi gitu. Mungkin masih banyak Gen Z yang merasa awam gitu sama pajak. Mungkin ada nggak sih program-program dari DJP atau KPP tersendiri gitu ya untuk meningkatkan awareness nih untuk rekan-rekan Gen Z gitu, untuk bisa aware lagi nih sama yang namanya pajak gitu. Ada nggak sih program-programnya? Nah, jadi memang berdasarkan data tadi Gen Z juga jumlahnya cukup
cukup mendominasi, ya kita juga harus melakukan inovasi gitu ya menghadapi masalah-masalah seperti ini yang Gen Z ketatannya rendah gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya, ke radio inilah salah satunya, atau banyak program-program seperti Test Goes to School, Test Goes to Campus gitu kan. Kita memang harus memberikan seperti edukasi ya gitu kan. Sejak dini. Iya, mungkin untuk memaksakan kurikulum belum bisa gitu ya, tapi setidaknya edukasi yang kita selipkan materi-materi pajaknya di anak-anak sejak dini. Jadi sejak dini mereka paham. Saya dulu terus terang ya nggak tahu pajak apa, pajak petisa, pajak sentral, pajak penggan gitu kan. Kalau ini kan pajak, oh ternyata negara ini dibiayai dari pajak ya gitu. Nah terus kita harus apa gitu, oh ternyata pajak itu dari penghasilan gitu kan. Ternyata dari pajak-pajak itulah terkumpul untuk APBN yang membiayai negara ini gitu kan. Selama ini kan kita terlalu awam dengan hal-hal seperti itu. Jangankan anak-anak gitu kan, dari yang mungkin sudah usia produktif aja juga apa sih Masih pajak? bingung. Iya benar. Jadi seperti itulah. Jadi memang upaya-upaya ini yang memang harus kami gerakkan juga gitu sekarang. Untuk kegiatannya pun kita buat semenarik mungkin sih Bang Firza. Bisa juga nanti dicek di Instagram kita ya Kak ya, ataupun di YouTube kita. Jadi kita tidak mengedukasi teman-teman kita nih, teman-teman kita yang masih dalam bangku kuliah, dalam bangku sekolah, langsung kita kasih materi pajak, tidak, tapi kita kemas dalam bentuk games, permainan seperti itu, tapi yang mengarahnya untuk pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia ini gitu. Bang Mungkin kan Firza. kalau cuma disampaikan materi akan membosankan. Akan membosankan. Gitu. Makanya mengedukasi tapi dengan cara Menyenangkan. Benar Ya, gitu. Itu tuh. Tapi kalau aku mungkin pengen nanya, kan kakak udah istilahnya udah banyak lah melakukan penyuluhan gitu. Tapi apakah emang sesulit itukah si Gen Z ini tuh merasa kayak ini kayaknya gini ribet gitu. Ya, jadi waktu di awal misalnya kita nih izin dulu kan pendatangnya, terus kan pasti pertanyaan, untuk apa pajak datang ke sekolah? Ini kan masih usia sekolah, masih anak kan, gitu sekolah kan. gitu. Nah, setelah di hari H gitu kan dengan acara-acara yang menarik tadi, nah setelah acara selesai, Bu, tahun depan kita dikunjungi lagi ya. Gitu. Iya, Dan mungkin anak-anaknya juga excited antusias. ya, sangat. Mungkin awalnya dikira gurunya kita suruh ngitung pajak kali ya. Iya, betul. Disuruh bayar. Iya. Berarti akhirnya setelah lewat banyak penyuluhan ini didapati ternyata antusias juga ya kayak. Benar. Dan mereka di samping itu juga bisa mengingatkan orang tuanya. Benar. Gitu. Iya. Apalagi kan kalau masih sekolah tuh biasanya apa yang dilakuin di sekolah tuh dikasih tahu kan. Benar, Iya. iya. Pajak. Nah, Iya. pasti dikasih tahu lagi tuh rekan sebaya. Iya sih. Memang pajak ini sangat penting, bahkan di kuliah Firza tuh ada mata kuliah yang perpajakan. Jadi memang haruslah rekan sebaya kita harus belajar ya. Dan buat kamu mungkin yang masih pengen nanya-nanya, nanti kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari kamu nih rekan sebaya di segmen berikutnya, dimana nanti Kak Nanda dan Kak Amel bakal ngejawab ya Kak ya. Iya. Jadi buat rekan sebaya yang pengen bertanya-tanya soal yang namanya pajak ini, boleh langsung aja titipin pertanyaan kamu ke Firza via WhatsApp Kiss FM di 0811 6105 105. So you better stick around, only right here on Kiss FM, the hottest hits in Medan. Masih barengan Firza nih rekan sebaya di pagi hari ini ya, sebagai orang yang sangat morning person. Dan kali ini Firza masih barengan Kak Nanda dan Kak Amel sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Medan Terpisah. Masih semangat ya Kak ya? Semangat. Bilang semangat. Dia langsung rendah gitu ya. Tapi emang hari Senin ya, semangat hari Senin ya Kak? Iya. Enggak loh, malah semangat. Gitu, semangat ya harusnya. Dari ini kita masih ngobrolin soal Gen Z dan juga pajak ya Kak. Tadi kita sempat udah ngobrol-ngobrol soal yang namanya mungkin gimana sih Kak Nanda dan Kak Amel itu memberikan penyuluhan nih sama Gen Z yang sebagai apa ya, kategori populasi yang emang dominan ya Kak ya? Iya, Ya, betul. benar. Secara jumlah. Secara jumlah, terus juga awareness-nya. Dan kalau mungkin pertanyaan lagi nih kalau dari aku, kalau untuk awareness-nya sendiri, apakah soal Gen Z ini tuh kan masih banyak tuh yang istilahnya kan udah sampai 2012 ya Gen Z tadi kayak 2012 gitu ya. Dan ketika yang masih kecil gitu dia kan sempat SMA dibilang gitu kan. Kalau yang masih kecil-kecil banget tuh ya, sebenarnya udah harus dikasih tahu soal pajak nggak sih gitu? Ya, jadi
secara ketentuan di ketentuan umum perpajakan ya memang kalau misalnya sudah berpenghasilan nih gitu kan, misalnya dia YouTuber dari kecil Iya, kan kayak gitu misalnya ya. kayak gitu tuh Kak. Gimana tuh? Tapi itu berarti secara objektif sudah ada penghasilan. Secara subjektif usianya belum 18 kan gitu. Nah, di ketentuannya itu disebutkan bahwa itu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Oh. Jadi yang sebagai wajib pajaknya adalah kepala keluarga. Oke. Gitu. Jadi penghasilannya dihitung penghasilan dan kerugian ya bahasanya di situ. Kan bisa jadi memang ada biaya-biaya, tapi biasanya kan kita hitung penghasilan dulu nih, gitu kan. Berarti jika anaknya sudah sebagai YouTuber, penghasilannya digabung, atau ibunya juga bekerja, gitu kan. Itu kan sebagai NPWP satu kesatuan ekonomis, NPWP keluarga namanya. Iya. Oh, ada lagi ya kayak bukan selain NPWP pribadi tadi ya? NPWP keluarga juga NPWP pribadi NPWP atas pribadi. nama kepala keluarga. Biasanya ayah ya, Oh, gitu, iya. ayahnya. Jadi semua dihitung di situ, gitu. Jadi dia yang tadi anaknya itu belum ber-NPWP karena kan belum memenuhi subjektif dan subjektifnya, objektifnya sudah. Jadi yang melaporkan itu adalah kepala keluarga di NPWP ayahnya. NPWP ayahnya Betul. gitu. Oh, makanya tadi ditanya tuh belum menikah apakah sudah menikah gitu ya. Benar. Oh, karena kalau sudah menikah itu tanggung jawab si ayah gitu lah ya, Ya. sebagai kepala keluarga untuk menanggung pajak-pajak yang ada di keluarganya. Oh, kayak gitu rekan sebaya. Jadi mana tahu kan kamu punya adik YouTuber dari kecil kan banyak ya Kak zaman Iya, sekarang yang basikan cupang lah, main game lah segala macam. Kan banyak ya Kak? Banyak ya. Iya, Karena balik tadi cita-citanya generasi Z ya. Iya, makanya cita-citanya sekarang tuh ditanya YouTuber lah gitu. Ada Dan yang satu yang lain memang kapal pernah laut. juga datang ke kantor Iya. ya kan. Iya, Ibunya Ada waktu itu ibunya. melaporkan penghasilan anaknya Anaknya. sebagai YouTuber. Mm-mm. Dan sudah ya lumayan sih penghasilannya. Iya, makanya. Gitu, dan itu masih usia sekolah. Oh, masih Waktu usia itu sekolah dilaporkan di NPWP ayahnya. Ayahnya. Waktu itu diwakilin oleh ibunya. Berarti kalau ngobrolin soal itu, at least dari persyaratan subjektif dan objektifnya salah satunya udah terpenuhi, itu udah wajib mendaftar pajak lah kayak. Kalau Anaknya dua-dua, anaknya Oh, belum. dua-dua Iya. terpenuhi wajib. Kalau dua-dua terpenuhi wajib, kalau Iya. masih salah Iya. satu belum. Belum. gitu. Ya, tapi jika subjektif sudah terpenuhi nih, gitu kan, usia 18, mungkin tamat SMK, gitu kan, yang sudah mau bekerja. Mau nyari kerja. ya. Biasanya kan disyaratkan untuk punya Benar, NPWP. iya, iya, iya. Secara objektif dia kan belum punya penghasilan karena baru mau Baru melamar. melamar. Itu sudah Boleh bisa untuk memiliki NPWP. memiliki NPWP. NPWP. Oh, kayak Gitu. gitu. Oh, baru tahu juga nih Firza rekan sebaya. Oke. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan nih dari rekan sebaya nih Kak. Mungkin boleh bantu jawab. Ada dari yang namanya Kanya. Dia nanya kalau untuk daftar dari awal itu bisa dari aplikasi nggak sih? Nah, itu gimana tuh Kak? Iya, disapa dulu kali ya. Iya. Halo Kak Anya. Jadi kalau untuk registrasi NPWP sekarang Bang Firza, semuanya sudah menggunakan teknologi. Artinya Oke. sudah kita lakukan secara online. Nanti Kak Anya bisa cek di Google ataupun boleh sebut ya Google. Boleh, iya boleh dong. Boleh. Bisa googling itu nanti NPWP online atau IREK pajak, nanti langsung akan muncul yang namanya irekpajak.go.id. Seperti itu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan hanya KTP aja Bang Firza. Cuma KTP dan doang ya? KK. Benar, KTP Dan dan kartu KK keluarga. untuk validasi seperti itu. Oke, tuh kayaknya jadi gampang banget ya. Jadi segala macam sekarang registrasinya udah online ya, udah lewat benar. teknologi tuh, jadi emang ya zaman sekarang. Kalau Gen Z kemungkinan nggak kesulitan lah. Paham untuk- Iyalah pasti paham Karena lah. dia hanya cukup masukin email, bikin password sendiri, habis itu klik link aktivasi, jadi deh NPWP-nya. Itu tuh rekan sebaya. Karena Firza kemarin juga online tuh registrasinya tuh. Nggak ribet kan Bang? Nggak ribet, gampang Nggak ribet, banget lah. nah. Pasti kalau kamu yang istilah sering ganti-ganti password Instagram udah ngerti lah. Gampang banget rekan sebaya. Dan itu tuh dari Kanyan, dan kali ini ada dari Fari. Dia nanyain gimana sih cara wirausaha itu tahu kalau penghasilan itu mencukupi untuk membayar pajak. Nah, itu gimana? Ya, pertanyaan yang bagus nih sebenarnya gitu kan. Dan dari kita yang sudah pengalaman seperti ini gitu kan, gimana nih Kak supaya kita tahu hitungannya. Jadi memang yang pertama sangat harus dilakukan itu adalah pencatatan. Oke. Karena kan kita bukan pegawai yang setiap bulan gajinya ada bagian penggajiannya di perusahaan Ada itu. slipnya lah gitu ya, kan. segala macam. Ini kita sendiri yang kita sebagai direkturnya kan kalau Kita yang kayak gitu hitung kan. sendiri Ya, ya. betul. Nah,
usahawan yang tadi 500 juta itu adalah khusus orang pribadi memang. Kan ada juga yang dia berbentuknya perusahaan. Kalau untuk perusahaan itu tidak berlaku 500 jutanya. Oke. Untuk yang orang pribadi setiap bulan ya gimana enaknya kita lah pencatatannya. Kalau dia mungkin per minggu, per hari, Iya, ujung-ujungnya jadi setahun. Tahun. Jadi misalnya bulan ini tuh 25 juta gitu ya, atau bulan depan sampai gitu ya ya, gitu Iya. ya, atau meningkat. Nah, ketika di Agustus total semuanya itu dari Januari misalnya sudah 510 juta. Kan gitu. Nah, bukan 510-nya yang dikenakan pajak, tapi selisihnya 10-nya. aja. Sampai dengan 500 tidak dikenakan. pajak. Oke gitu. Iya. Jadi kalau setahun nggak sampai 500, berarti dia nggak dikenakan pajak. Tapi harus tetap lapor. Tapi tetap lapor Ah. dengan pencatatan berapa penghasilannya. Dari situ kan kita tahu bahwa dia memang tidak melebihi 500 juta. Oke. Jadi gitu. pencatatan Nah, itu untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk perusahaan kan bukan laporan keuangan. keuangan Iya, iya. benar. Orang finance-nya lah yang megang Iya, gitu betul. kan. Jadi Oh, pajak ini gitu. tuh sebenarnya self assessment, Bang. Kita sendiri yang hitung, kita Iya, sendiri yang iya, iya. bayar, kita Kita sendiri yang sendiri lapor. karena yang pribadi kan. Iya. Nah, Perusahaan gitu juga sih, mereka sendiri juga yang hitung. Benar, Gitu. tapi kan nggak direkturnya juga yang ngitung kan. Iya, Kak, ya? nggak lah. Nggak yang punya usahanya juga gitu. Ada orangnya bagiannya Iya, sendiri benar. gitu. Nah, itu kalau dari Fahri, dan kali ini tuh ada juga pertanyaan dari Tania. Dia nanya nih, untuk pekerjaan yang bergerak di bidang jasa itu sebenarnya tergolong karyawan atau pengusaha sih, dan gimana sih teknis perhitungan pajaknya? Nah, Oke. gimana tuh? Jadi mungkin kita perlu tahu juga nih Kak Tania ini jasanya apa. Misalnya seperti IO gitu ya. Ah, Nah, iya, kita bekerja sama IO, berarti kan kita sebagai karyawan. Tapi kalau Kak Tania pemilik IO-nya, berarti kan sudah usahawan statusnya. Oke. Kan gitu. Jadi statusnya perlu dipisahkan, apakah Kak Tania bekerja Di dengan bidang jasa, ya, atau Kak Tania yang memiliki yang memberi Iya. jasa. kalau bekerja dengan pemiliknya, pemilik perusahaan kan berarti Pegawai atau pegawai karyawan. statusnya. Oke. Tapi kalau Kak Tania yang pemilik usahanya berarti perlu lakukan pencatatan sama seperti tadi. Kalau untuk karyawan ya udah tinggal terima slipnya aja. terima slipnya aja ya. Iya. Oke, Bukti itu berarti memang pemotongan. tetap dibedakan juga ya, kayak walaupun Benar. bergerak di bidang jasa harus dilihat juga apakah kamu sebagai pemilik usahanya ataupun kamu sebagai karyawannya. Nah, itu tuh. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering Kakak hadapi lah ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Iya. Tapi kalau untuk mungkin balik lagi ke Gen Z lah sedikit, apa sih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang paling sering gitu ditanyain Gen Z, dan mungkin yang masih kurang kayaknya masih agak susah untuk dicerna untuk Gen Z tuh, kira-kira pertanyaan seperti apa? Mungkin salah satunya pentingnya pajak ini sendiri ya kan, Iya, Kak, ya. kalau dari segi Mm-mm. penggunaan aplikasi ininya Udah Gen aman Z ya. paling cepat Udah sih, cepat. aman. Mm-mm. Makanya kalau misalnya yang datang ke kantor ya mohon maaf nih ya gitu kan, bukannya iya. Kadang kan terus terang kayak saya juga dan Amel juga udah agak yang susah juga teknologi gitu kan, butuh Gen Z juga gitu kan. Jadi ketika yang datang misalnya orang tuanya, Pak, maaf Pak, ada nggak anaknya yang bisa Benar, iya datang? sih. Nah ketika anaknya datang, wah cepet. Iya, asli sih. Aku Gitu. kemarin juga sempat nemenin tuh kan orang tua tuh ditanya, ada anaknya aja Pak, nggak apa-apa kan? Iya, oh berarti memang kalau Gen Z untuk penggunaan teknologi, aksesibilitas teknologi dari DJP-nya sendiri pun udah gampang. Dan Udah kedepannya gampang. memang pasti akan teknologi semua, gitu Oke. kan. Semuanya udah web, aplikasi, Benar. gitu. Di satu pintu lah insya Allah ya kan, Kak. Iya, Nah, udah apalagi ada tadi- lapor-lapor kertas-kertas. Asli gitu. Karena harus Paperless lah. iya, harus sustain lah environmental. Wih, gila, keren banget. Tapi berarti kalau untuk teknologi itu gampang, dan pastinya masih dibutuhkan peningkatan awareness lah ya dari Iya. Gen Z ya, kayak Iya. untuk yang namanya aware sama pembayaran pajak rekan sebaya begitu. Dan itu obrolan kita soal Gen Z dan pajak. Mungkin sebelum kita menutup interview kita yang singkat ini, dan tapi emang berbobot ya, karena emang pagi-pagi tuh paling enak dapat ilmu lah. Langsung semangat hari Senin. Iya gitu, langsung kayak terisi gitu setelah Sabtu Minggu kan weekend gitu ya. Mungkin apa tuh Kak, closing statement
untuk rekan sebaya nih gitu supaya Boleh. bisa aware lagi nih Ya, sama yang boleh pajak. sedikit Bang Firza. Nah, untuk rekan sebaya, selain tadi kita himbau nih untuk memadankan NIK menjadi NPWP sebelum 1 Januari 2024. Nah, yang belum lapor SPT tahunan nih. Nah, masih banyak ya. Bang Firza udah belum? Udah, dong kalau ya. tahu udah. Nah, yang belum lapor SPT tahunan, tahun kemarin nih masih bisa tahun 2023 ini dilakukan. Nah, tahun 2023 ini dilapor nanti di tahun depan Bang Firza. Oh. Paling lambat di bulan Maret tahun 2024. Paling lambat ya. Iya, Jadi memang perlu diingat punya NPWP ada kewajiban, ada kewajiban lapor. lapornya. Bukan bayar loh. Bukan bayar. Belum Iya. tentu. Belum tentu bayar kan. Betul. Iya, benar. Nah, gitu. itu tuh. Jadi buat kamu yang mungkin skip soalnya nanti di aplikasi juga ada tuh kan Kak ya. SPT ini udah diisi atau belum gitu kan. Nah, jadi itu kamu Ada. tinggal cek aja di aplikasi di mana kan nama Di aplikasi? DJP online, djponline.pajak.id. Nah, gitu. bisa Tinggal download di ketik situ. DJP online aja Nah, pokoknya melalui kamu web. tinggal lapor di sana. Buat kamu yang belum lapor, lapor sekarang ya Kak ya. Boleh, yang tahun lalu ya Bang Yang tahun Firza. lalu. Tahun ini nanti tahun depan baru dilapor. Jangan nyari tahun ini gimana 2003 belum siap juga Ya, tahunnya. jadi penghasilannya setahun, dari Setahun. awal sampai Desember. Iya. Mulai Januari sudah bisa lapor. Mulai Januari udah Paling bisa lama lapor. 31 Maret 2024. 31 Maret setiap tahunnya. tahunnya, ya, benar. Nah, Berarti gitu. itu tuh. Itu yang sering dia lupakan. Terus Nah. kita boleh pantun nggak nih? Boleh Ih, kan Anda boleh. silahkan Kasih, Kak kasih. Nanda. Oke, jangan lupa ya Iya. kata-kata saktinya. Iya. Oke, ubi dibuat menjadi tape. Cakep. Makasih. Ditambah ragi dan dibagi rata. Artinya Nah, menyongsong NIK menjadi NPWP, yuk segera lakukan pemadanan data. Wih, Oke. itu dia pastinya. Karena kita dengan dengan program ini juga kita harapkan kan semua rekan sebaya mungkin yang lagi dengerin dan semua mungkin yang tidak mendengarkan bisa kamu kasih juga infonya soal yang namanya udah gampang banget lah ya pengaksesan yang namanya itu melapor pajak dan SPT itu udah gampang banget sekarang karena NIK itu bisa dijadikan NPWP ya Kak ya. benar. Nah itu tuh rekan sebaya. Jadi itu nanti per 1 Januari udah dirubah semua secara full ya Kak ya. Untuk menjadi NPWP itu berarti menjadi NIK gitu. Iya. Nah itu tuh rekan sebaya. Pokoknya gampang banget, mudah banget. Dan kalau misalnya nih mana tahu rekan sebaya pengen nanya-nanya soal pajak lagi Kak lebih jauh, mungkin bisa dihubungi di mana nih kalau Ya, sekarang sudah gampang aja, tinggal Instagram seperti kami @pajak Medan Petisa. Oke. Atau yang mana juga @pajak Medan Polonia misalnya. Medan Kota. @pajak Medan Medan Barat, Kota. macam-macam. Jadi Oke. tinggal di Instagram aja, di situ ada nomor konsultasinya. Itu tuh rekan Gitu. sebaya, kamu lihat daerah kamu tinggal tuh di cover sama Ya. KPP mana ya? Yang Iya, tadi benar. mau lapor tapi lupa password, nggak tahu EVIN-nya juga, tinggal Nah, WA tinggal aja. WA aja. Nah, tinggal WA. Nanti soalnya tuh bakal dibales lewat WA juga ya Kak. ya. Betul. Jadi Yang kan- penting di jam kerja Bang Firza. Betul, jangan jangan dong jam 1 pagi. Masa diajak sleep call customer service-nya jangan dong. Pokoknya tuh bisa ditanya-tanya di jam kerja ya Kak ya. Iya benar. Nah itu rekan sebaya. Nanti Firza bakal tag juga deh di Instagram. Jadi kamu tinggal gampang kalau mau cek-cek soal info lebih jauh tentang pajak ini pasti ya. But anyway, thank you banget ya Kak. Sama-sama, Mel, Bang Kak Firza. Nanda. Ya udah mau ngasih kita ilmu di pagi hari ini dan sukses terus. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan program-program baru dari DJP pastinya ya. Amin. Oke, but anyway rekan sebaya itu interview singkat namun berisi Firza barengan Kak Nanda dan Kak Amel sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Medan Petisa. Dan pastiin kamu stay tune karena kita pastinya sampai jam 12 malam nanti bakal ada siaran yang akan menemani kamu. Jadi ya udah, you better stick around only right here on 105.0 KSFM, the hottest hits in Medan. Firza signing out, bye bye.